وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Surah Al-Baqarah ayat 218. Tema kita pada kajian malam hari ini adalah hijrah, momentum perubahan umat. Jadi memang kalau kita kaji dalam tarikh Islam itu, hijrah itu berkaitan besar dengan perubahan umat. Sebelum kita membahas sebab-sebab Nabi dan para sahabat hijrah dari kota Mekah ke Yasrib, pada waktu itu masih Yasrib, belum Madinah. Kita lihat dulu situasi dan kondisi masyarakat Arab ketika Islam datang. Jadi pada waktu itu umat manusia sejak Nabi Isa alaihissalam itu wahyu dari langit itu mengalami kekosongan, disebut dengan fatrah. Sekian lama. Nah, dampaknya adalah terjadi inhiraf. Inhiraf itu artinya penyimpangan. Penyimpangan dalam 3 hal. Pertama, yang tadinya manusia itu menyembah kepada Allah, itu menyimpang menjadi menyembah kepada berhala. Itu dari segi akidah, ada penyimpangan di segi akidah. Jadi dia percaya kepada Allah, bergeser menjadi percaya kepada berhala. Nah, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, kalau berhala itu bisa dilihat karena memang dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadinya iman kepada yang maha gaib menjadi percaya kepada yang bisa dilihat. Itu penyimpangan pertama itu. Penyimpangan yang kedua, yang tadinya perilaku manusia itu berdasarkan tuntunan wahyu, itu menyimpang menjadi mengikuti kepada hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud itu yang berpusat di perut dan yang di bawah perut. Di perut itu artinya dia ingin memakan, ingin menelan semua harta, baik itu secara halal maupun haram. Sedangkan yang di bawah perut itu berarti dia nafsu syahwat, ingin memiliki wanita, tapi dengan cara yang tidak dihalalkan. Kemudian yang ketiga, penyimpangan ketiga, inhiraf yang ketiga adalah yang tadinya ilmu yang dipelajari itu berkaitan dengan jalan lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ilmu yang dipelajari itu menjadi ilmu yang justru
jauh ya, atau tidak berkaitan, bahkan bertentangan dengan jalan lurus tersebut. Makanya tidak heran kalau ilmu sihir, ilmu perdukunan itu sangat digemari ya, pada waktu itu. Nah, maka datanglah Islam. Islam mempunyai tujuan untuk mengembalikan tiga keadaan yang menyimpang tersebut. Kenapa? Karena dampaknya terhadap perilaku manusia itu dahsyatnya minta ampun ya. Kekacauan terjadi mana? Manusia menjadi terlihat sangat bodoh. Bagaimana mungkin ya, kayu ya, dan batu yang diukir ya, menyerupai wajah dan bentuk badan manusia itu dipuja-puja, disembah-sembah dan dipersembahkan kepadanya kurban ya, sesajen-sesajen, baik itu berupa hewan maupun berupa hasil-hasil tanaman. Itu satu, kebodohan di situ. Yang kedua, perilaku menyimpang mengikuti hawa nafsu. Terjadi juga kebodohan di sini. Bagaimana wanita direndahkan, tidak dihargai sama sekali, harkat martabatnya diperjualbelikan. Kemudian wanita itu bisa digilir ya, oleh banyak laki-laki. Satu wanita digilir oleh banyak laki-laki. Bahkan dengan sukarela wanita itu kadang-kadang ya memilih laki-laki itu untuk menggauli dirinya dengan harapan ya, itu bisa mendapatkan keturunan yang kuat. Dan si wanita ini nanti akan menunjuk siapa aja di antara laki-laki yang pernah membeli dia menunjuk kepada salah satunya dan tidak boleh menolak si laki-laki tersebut. Itu kan kebodohan. Gitu kan. Nah, kemudian kalau punya anak perempuan, malunya bukan main, tidak bisa menanggung malu. Kemudian anak perempuan itu yang masih kecil, masih balita itu dikubur hidup-hidup. Kemudian ilmu yang dipelajari tadi sudah saya sebutkan, perdukunan, sihir, itu yang digemari. Nah, Islam datang untuk mengembalikan itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-An'am ayat 116, untuk menggambarkannya kondisi tadi itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau Muhammad ya, Allah tuti ya, mengikuti atau tunduk ya, aktsara kepada kebanyakan manusia fil ardi yang ada di muka bumi pada saat itu, yudilluka, pasti mereka itu akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Dan tadi saya gambarkan keadaan segi akidah, ya, segi perilaku, ya, dan segi ilmu. Jadi mayoritas manusia pada saat Rasulullah diutus itu seperti itu. Akal waras ya, kalah ya, oleh akal gila. Sudah terbalik-balik. Kalau ada orang mabuk-mabukan kemudian ada yang memperingatkan, nah, orang yang memperingatkan itu malah celaka. Seperti itu. Maka tidak heran kalau Rasulullah itu terancam nyawanya karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah ya, mayoritas manusia dalam keadaan ya, sesat, rusak agamanya, rusak perilakunya, rusak ilmunya. Nah, yang namanya sejarah itu akan berulang. Kalau kondisi ini ya, dibiarkan, rusak agamanya, rusak perilakunya, rusak ilmunya.
tidak tahu halal haram karena tidak ada atau tidak mengikuti bimbingan wahyu. Dua, perilakunya mengikuti kepada selera nafsunya saja. Kemudian ilmu yang dipelajari tidak menuntunnya kepada agama, tidak menuntunnya kepada mengenal Allah, tidak menuntunnya kepada mencintai Rasulullah, tidak menuntunnya kepada kebenaran, tidak menuntunnya kepada jalan lurus. Akibatnya jiwanya rusak, ragu kepada agama, ragu kepada adanya Allah, ragu kepada Rasulullah, ragu kepada manfaat sholat, mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu perbuatan sadis, ragu adanya hari kiamat, tidak percaya qada, meragukan Al-Quran. Itu hasil pendidikan ya, ilmu yang dipelajari tidak berkaitan dengan jalan lurus yang diridhoi oleh Allah. Ilmu yang dipelajari hanya untuk mempertinggi kecerdasan akal pikiran, tetapi tidak membawanya kepada kebenaran agama. Maka tidak jarang orang yang pendidikannya tinggi ketika ada ujian hidup, misalnya yang sering diceritakan ya, di negeri Belanda sana ada seorang profesor pintar sekali, punya anaknya itu mengalami sindrom keterbelakangan intelijensia ya, mental. Bapaknya pintar banget, profesor, anaknya sindrom, sudah diobati dengan berbagai macam cara tidak sembuh. Lalu akhirnya terus bertanya, mengapa tidak bisa disembuhkan? Padahal aku ini pintar. Akhirnya putus asa, anak ditembak, dia pun menembak dirinya sendiri alias bunuh diri. Nah, tapi kalau ilmu yang dipelajari itu diarahkan untuk mengenal kebenaran, jalan yang lurus, mengenal Allah, Rasul, ya, wahyu, ya, kemudian kitab, ya, kemudian kiamat, qada, itu akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan besar. Ya, sehingga ketika mendapatkan ujian itu dia tidak berujung kepada frustasi, karena ada bab keenam kan, qada dan qadar. Kemudian bab pertama, Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tempat kita menyembah dan tempat kita memohon pertolongan jika kita ada masalah. Kemudian Rasul sebagai teladan hidup kita ini hidup harus seperti apa? Harus meneladani Rasul, ada teladan. Pasti teladannya itu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian ada pegangan, ya, kebenaran, wahyu, ya. Kemudian ada pertanggungjawaban bahwa nanti kita akan mati dan nanti akan dibangkitkan. Begitu. Jadi jelas ya, kalau pendidikan itu, ilmu yang dipelajari itu mengarahnya ke sana. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi perubahan apa ya yang terjadi pada umat ya, dari hijrah ini? Pertama, perubahan dari segi akidah. Maksudnya adalah memperbaiki akidah, ya, memperbaiki keyakinan, kepercayaan kita kepada 6 perkara tersebut. Allazina yu'minuna bil ghaib. Maksudnya orang beriman, kaum muslimin itu percaya kepada hal-hal yang gaib. Yang diimani itu kan mesti percaya yang gaib, tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dipegang, ya, tapi ya, dipercayai, diimani, adanya itu dipercayai,
wujudnya itu dipercaya. Begitu. Kalau berhala patung itu kan bisa dipegang, gitu kan? Orang melihat pun langsung, ya memang wujud ada. Tapi masalahnya, ya, ini patung ini betul-betul bisa memberi manfaat, tidak? Bisa menolak bahaya, tidak? Kenyataannya, faktanya tidak. Karena dia itu jangankan memberi manfaat atau menolak bahaya, mendengar pun tidak bisa, berbicara pun tidak bisa. Karena itu memang benda mati. Dimasukkan yang satu itu ya, memperbaiki akidah. Rasul dan para sahabatnya berhijrah dari kota Makkah ke Yathrib, ke Madinah itu dalam rangka menyelamatkan akidah itu, beriman kepada hal-hal yang gaib itu, 6 perkara itu. Di waktu mayoritas manusia pada saat itu percayanya kepada berhala, percaya kepada berhala, bahwa berhala-berhala itu bisa memberi kebaikan kepada hidup mereka dan bisa juga menolak bala. Maka mereka menyembahnya dan mempersembahkan sesajen-sesajen yang saya katakan tadi, baik berupa hewan mereka sendiri atau hasil tanaman. Nah, yang kedua, tidak bisa menunjukkan, istilahnya itu izharuddin, tidak bisa menunjukkan kemerdekaan beragamanya, di bawah ancaman terus. Kalau bahasa sekarang dipersekusi, tidak boleh menunjukkan dirinya sebagai orang beriman, begitu. Tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai umat dari Nabi terakhir Muhammad SAW. Tidak, untuk menyelamatkan. Nah, di Yathrib itu ada yang menyambut, gitu kan, sahabat Ansor. Di sana di Yathrib itu bisa melaksanakan izharuddin itu, mengizharkan, menampakkan agamanya. Nah, yang kedua yang harus dirubah itu adalah perilaku yang tadinya mengikuti hawa nafsu saja, ya, tidak kenal halal, tidak kenal haram, mumpung ada power, ya, kekuasaan, itu dirampas saja milik orang lain itu, begitu. Mumpung ada jabatan, dikorupsi saja uang yang bukan miliknya, gitu. Nah, menjadi tunduk kepada bimbingan wahyu. Wahyu ini maksud ini kita umat Muhammad adalah Al-Quran Karim. Yang ketiga, merubah mindset belajar, tujuan belajar, mempelajari ilmu, artinya mengetahui, mengumpulkan berbagai macam pengetahuan itu, ya, ditujukan untuk kepada, sesuai kepada jalan yang lurus. Karena kalau tidak begitu celaka, menjadi sombong. Kalau tidak menjadi sombong, ya putus asa. Gitu. Punya pengetahuan banyak, bisa menjadi sombong kalau tidak diarahkan kepada jalan yang lurus tadi. Yang kedua, banyak ilmu, banyak pengetahuan bisa menjadi putus asa ketika dia mendapati ujian hidup tidak sesuai dengan pengetahuannya, tidak mendapatkan jawaban. Kenapa begini? Kenapa terjadi musibah seperti ini? Nah, jamaah sekalian Allah muliakan. Kita lanjutkan ayatnya. Iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak mengikuti, tidak mengikuti hal-hal yang selama ini mereka lakukan itu, illa dhann, kecuali dhann, sangkaan saja. Jadi berdasarkan buah pikiran, mengikuti apa yang dikaji oleh pikirannya, ya, tanpa ada bimbingan wahyu. Ini sebenarnya dhann, sangkaan saja. Wa inhum illa yakhrusun.
mereka hanya meraba-raba saja, menerka-nerka saja, sangka dan menerka-nerka. Ini bahayanya kalau hidup tidak mengikuti bimbingan wahyu. Wahyu itu isinya ilmu nubuwah, ilmu yang sifatnya kenabian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada rasulnya yang kita baca sekarang sebagai Al-Qur'an. Isinya tidak ada yang salah satupun. Dan kalau ilmu pengetahuan hasil penelitian manusia itu terus berkembang, ya, itu tidak akan bertentangan dengan ilmu yang diturunkan dari langit, dari Allah. Itu hanya akan sifatnya sebagai konfirmasi saja, mengkonfirmasi kebenaran ilmu wahyu tersebut. Manusia banyak yang salah paham, dikiranya wahyu yang kita baca sebagai Al-Quran itu tidak berkaitan dengan kehidupan, justru itu merupakan bimbingan untuk kehidupan kita. ABC-nya hidup kita itu dalam Al-Quran, perinciannya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini tertib, teratur, ya, maka itu panduan. Itulah makna hijrah sebetulnya. Jadi hijrah itu meninggalkan hal yang buruk, melakukan hal yang baik. Yang lalu-lalu, yang buruk-buruk tadi yang saya sebutkan, pertama segi akidahnya, yang kedua perilakunya, yang ketiga ilmunya. Itu yang lalu itu perbaiki ke depan. Nah, saya melihat pada diri kita masing-masing itu ada keharusan, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat yang saya baca di Allah. Ada 3 amal yang kalau 3 amal ini, ya, kita kerjakan, itu dijamin akan mendatangkan as-sa'adah, kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Apa itu? Pertama beriman, yang kedua berhijrah, yang ketiga berjihad. Beriman tadi sudah saya terangkan, percaya, yakin kepada hal yang gaib, itu 6 perkara. Kemudian yang kedua berhijrah. Berhijrah itu meninggalkan segala yang dicintai, baik itu harta, baik itu tanah air, bahkan keluarga. Karena tidak mau beriman aja tinggalkan. Harta benda oleh para sahabat ditinggalkan di Mekah. Istri yang tidak mau beriman ditinggalkan langsung, ya, cerai. Kemudian tempat kelahiran Makkah ditinggalkan meskipun sangat mencintai. Siapa yang tidak mencintai tanah kelahirannya? Nah, ke Yasrib demi menyelamatkan agama, demi bisa izharuddin, mengizharkan, ya, menunjukkan, agama. Kemudian yang ketiga berjihad. Jihad ini cara untuk bagaimana kaum muslimin itu bisa memperluas cakupan wilayahnya. Jihad. Kemudian arti lain jihad itu adalah melakukan dengan sekemampuannya yang terbaik dari dirinya dalam rangka membela agama dan mendakwahkan agama. Nah, 3 hal ini merupakan kunci kebahagiaan. Dalam sebutan dalam tafsir As-Sadi, hadhil a'malu thalathah hiya unwanus sa'adah wa qatbu raf'il ubudiyah. 3 amal ini merupakan unwanus sa'adah. Jadi tanda kebahagiaan. Kemudian poros ruh peribadatan. Disebutkan dalam penutup ayat ini, ya,
Ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad adalah orang-orang yang yarjuna rahmatullah, mengharap rahmat Allah. Rahmat Allah itu berarti kasih sayang Allah. Dengan rahmatnya itu Allah pertama menerima amal ibadah hambanya, yang kedua mengampuni dosa dan khilaf hambanya, yang ketiga menutupi aib atau celah dari hambanya. Dan disebutkan dalam hadis lain bahwasanya hanya rahmat Allah lah yang membuat seorang hamba itu bisa masuk surga. La yudkhilal jannata ahadan amaluh, itu kata Rasulullah. Tidaklah akan memasukkan ke dalam surga seseorang terhadap seseorang amaluh, amal ibadahnya. Jadi kita mengira bahwa amal ibadah kita itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Menurut hadis tersebut tidak bisa. Kenapa? Kalau dijelaskan memang pahala amal ibadah itu tidak akan bisa membeli mahalnya kelezatan surga. Tidak ada banding, tidak akan sebanding lah, jauh sekali. Nah, oleh karena itu hanya rahmat Allah lah yang bisa memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga. Oleh karena itu kita memohon rahmat Allah dengan cara satu beriman, kedua mau berhijrah, ketiga mau Nah, inilah pentingnya pengajian. Jadi jangan sampai kita ingin berhijrah, ingin berubah, tapi tanpa bimbingan wahyu. Jadi kita memang mau tidak mau harus mengaji itu. Mengapa diwajibkan? Ya, karena seperti itu, supaya kita terbimbing. Setiap orang itu pasti ingin berubah. Kenapa saya kok merasakan sesuatu yang salah? Saya ingin berubah, tapi bagaimana caranya? Nah, itu pengajian itu penting supaya tidak kemana-mana. Kemarin, beberapa saat kemarin itu sedang demam hijrah. Nah, itu memang mesti mau tidak mau mesti melihat kepada surah Al-Baqarah ayat 218, terutama kepada penjelasannya, tafsirnya. Jangan menafsirkan sendiri, begitu. Nah, supaya apa? Supaya juga tidak timbul pemikiran bahwa tempat kita sekarang ini sudah tidak bisa lagi izharuddin, menunjukkan agama kita. Nah, kita harus hijrah ke negeri lain, gitu. Padahal negeri kita ini itu ada kemerdekaan untuk izharuddin, menunjukkan agama kita. Nah, kita tidak dihalangi untuk beriman kepada 6 perkara tadi. Kita tidak dihalangi untuk beribadah, sholat, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah saum, ibadah haji, tidak dihalangi. Kita juga tidak dihalangi untuk saling memberi, bersosial secara Islam, jual beli misalnya, secara halal, secara saling meridho, gitu kan. Nah, hanya memang untuk hukuman, jenis hukuman pidana, itu memang harus kita akui bahwa itu hal-hal yang diterangkan dalam fikih itu memang belum bisa dijalankan. Tapi kalau di Aceh, itu sudah berjalan karena berlaku syariat di sana. Nah, ini kita harus menyadari bahwa di satu sisi kita ini umat Islam, di selain kita ini mendiami suatu kawasan, suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Mas kan yang Allah muliakan, saya kira pokok-pokok dari hijrah, momentum perubahan umat itu berkisar seperti itu.
sekarang ya, bagaimana kita menatap ya, ke arah ya, depan ya, kita untuk melakukan perubahan, meningkatkan ya kualitas diri kita, meningkatkan keimanan kita, karena perkara yang meningkatkan diri ini ya, itu bukan perkara gampang, terutama bagi orang yang terbiasa ya, segala sesuatunya itu mengikuti seleranya saja. Beda antara disiplin dengan mengikuti selera. Selera itu artinya mengikuti enaknya dia ya, meskipun misalnya kalau dilihat dari segi tuntunan agama itu belum sejalan. Nah sekarang bagaimana kita meningkatkan dari menurut selera kita menjadi kepada disiplin mengikuti aturan, sehingga didapatkanlah tadi sampailah kepada sa'adah tadi, kebahagiaan tadi. Kalau selera itu mungkin ya menimbulkan kegembiraan tapi sesaat kan, tapi kalau sa'adah, kebahagiaan itu sifatnya suatu yang lebih lebih tinggi ya, dari kegembiraan saat ini. Nah inilah sa'adah ini yang kita tuju. Sekali lagi itu syarat yang ketiga, beriman, berhijrah dan berjihad. Harus mau berjuang, berjihad dalam rangka menyebarkan agama Islam dan menolong ya, memelihara, mempertahankan agama Islam ini. Karena kan Islam sampai ke negeri kita itu melalui itu. Ada jihad di situ. Bayangkan dari Makkah, kok bisa sampai ke sini, ke negeri kita? Lewat mana? Dulu belum ada pesawat terbang. Dulu paling ada perahu. Ya. Bayangkan melalui perahu, melalui laut, ya, untuk menyebarkan dakwah, ya, risalah ya, Rasulullah SAW sampai di sini. Yang mengherankan, sampai ke gunung-gunung, sampai ke pinggir-pinggir pantai. Kalau kita di Jawa mungkin pinggir-pinggir pantai itu ya pantai sepanjang pantai utara yang paling banyak. Kalau pantai selatan kan sedikit, paling banyak itu pantai utara, seperti Demak, gitu kan, Kudus ya, Kalongan ya, itu kan berarti dulu lewat jalur pakai perahu. Gitu. Nah, yang mengherankan sampai juga ke Maluku, sampai juga ke Papua. Orang Papua Islam yang mengatakan nama kami itu Nuar, aslinya itu Nuar. Sampai ke sana, Al-Quran sampai ke sana. Jadi kalau kita ke sana itu menurut aslinya 60% itu beragama Islam. Yang sering ditampilkan televisi itu yang pakai koteka itu sebetulnya tidak jumlahnya tidak lebih banyak daripada yang muslim. Masjid banyak di sana. Akan pendakwah dari sana buka pesantren kan di sini. Ustadz Fadlan Keramatan di Setu. Saya beberapa kali kesempatan acara ADK MUI besar di situ. Cerita, saya ini keturunan raja kesekian dan leluhur saya itu muslim. Sudah santrinya seluruhnya dari sana. Kulitnya hitam, tapi pandai menabuh rebana dan mendengarkan kasidah. Ketika saya dengarkan baca Al-Quran, santrinya merdu, bagus. Nah, bagaimana Islam yang sampai ke sana? Kalau tidak melalui, ya itu. Nah, jadi sekarang itulah inti ya pengajian dari malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Saya hari ini ada 3 sampai di situ ada 3 acara. Satu di sini, yang kedua kuliah subuh di Masjid Akbar Kemayoran. Jadi habis dari sini saya meneruskan perjalanan ke sana.
kemudian besoknya siangnya ada rapat di pimpinan daerah yang Muhammadiyah di Kota Bekasi. Jadi hari ini sampai besok alhamdulillah ada perjalanan dalam rangka dakwah. Nah itulah saya kira saya memang dulu pesantren di 2 pesantren Muhammadiyah dan 1 pesantren Darussalam Ciamis. 1 pesantren Muhammadiyah Tegalaga Bandung, 2 pesantren Muhammadiyah Al-Arqam Garut, 3 pesantren Darussalam Ciamis. Lalu melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran Bandung. Nah, habis dari situ saya belum kuliah lagi. Kemudian sekarang saya bergabung di lembaga dakwah khusus MUI Pusat, dapat SK jadi salah satu wakil ketua. Kemudian di DDI Pusat diajak gabung di anggota ahli tim anggota ahli KUB DDI Pusat. Nah, kemudian aktivitas lainnya ya dalam masjid ke masjid mengisi kajian-kajian. Yang saya lihat pengajian itu mungkin pentingnya menyatukan umat gitu. Karena wajib hukumnya menyatukan umat. Jadi saya lihat masjid-masjid pada umumnya tidak terpengaruh oleh konten-konten di media-media gitu. Pada umumnya umat Islam menyadari pentingnya persaudaraan dan persatuan itu, karena memang yang diinginkan oleh yang tidak suka kepada Islam itu supaya umat Islam itu berpecah belah. Yang kedua, saya menyampaikan pengajian itu ya kalau diminta kitab saya buka kitab, kalau diminta tematik ya saya sampaikan tematik, tapi tetap berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab hadis dan syarah-syarahnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kadang-kadang kepada momentum-momentum tertentu ya, misalkan Idul Adha, Idul Fitri ya, naik mimbar jadi khatib gitu. Nah, yang terakhir saya melihat bahwa sekarang ini serangan-serangan kepada Islam dan umat Islam itu terus terjadi. Jadi adanya penistaan agama itu memang bukan sesuatu yang kosong, tapi betul-betul nyata. Kita rehat dulu untuk adzan isya. Ya, tadi takmir beritahu saya bahwa selesai memberikan materi ada sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan para jamaah jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup saja ya Pak Takmir ya. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.